Sudah siap belajar IPA? Ayo kita masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sholih-sholihah SD Bina Anak Soleh Tuban? Semoga kalian dan seluruh keluarga selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari segala macam penyakit serta tetap semangat meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk di tema 2, muatan IPA. Materinya adalah tentang adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan. Nah, untuk yang subtema 1, Ustadz akan menjelaskan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungan, sedangkan untuk subtema 2, materinya adalah adaptasi hewan terhadap lingkungan. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, Ustadz mau memperkenalkan dulu siapa saja pengaku IPA dari kelas 6A sampai kelas 6D. Meskipun minggu lalu kita sudah sempat berinteraksi lewat PPT maupun video, hari ini Ustadz akan memperkenalkan biar kalian lebih tahu dan lebih mengenal siapa guru kalian yang akan mengajar IPA di kelas 6 ini. Mulai dari kelas 6A ada Ustadzah Nita, dari kelas 6B ada Ustadz Zen, dari kelas 6C ada Ustadz Aziz, dan dari 6D ada Ustadz sendiri, Ustadz A. Meskipun dalam keadaan seperti ini, ustadz-ustadzah di sekolah tidak akan pernah berhenti untuk memberikan materi dan semangat agar kalian tetap bisa belajar di rumah dengan menyenangkan. Untuk muatan IPA di tema 2 ini, KD-nya adalah 3.1, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan, dan KI 4, menyajikan hasil karya makhluk hidup menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kalian pasti tidak asing dengan kata adaptasi. Nah, apa sih adaptasi itu? Adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan dengan tujuan mempertahankan hidupnya, baik dalam mencari makan ataupun mempertahankan diri dari serangan musuh. Nah, setelah ini, Ustadz akan memberikan contoh-contoh tanaman dan hewan lengkap dengan cara beradaptasi mereka. Langsung saja kita masuk di subtema 1, adaptasi pada tumbuhan. Nah, seperti yang Ustadz sudah jelaskan tadi, setiap tumbuhan pasti memiliki ciri khusus agar dia bisa beradaptasi terhadap lingkungan. Sudah siap ya semuanya? Sebelum Ustadz jelaskan lebih lanjut, Ustadz masih ingin bermain tebak-tebakan dengan kalian. Kira-kira kalian bisa menjawab nggak ya? Tanaman apakah aku? Ciri-ciri yang pertama, tanaman ini termasuk tanaman hidrofit. Apa itu hidrofit? Hidrofit adalah sejenis tanaman yang hidupnya di daerah air. Nah, itu clue yang pertama. Sudah bisa menebak? Kita simak clue yang kedua. Tanaman ini mempunyai daun yang lebar dan tipis. Nah, sudah hidup di air, kemudian daunnya lebar dan tipis. Kira-kira apa ya? Lanjut lagi, kita clue yang ketiga. Tanaman ini mempunyai berbagai macam warna bunga. Jadi tidak hanya satu jenis warnanya, tetapi bermacam-macam. Dan tentunya bunganya juga sangat cantik. Kira-kira dari 3 clue ini apakah kalian bisa menjawab? Bisa? Oke. Silakan ditebak kira-kira apa ya bunganya. Jadi jawabannya adalah iya, jawabannya adalah teratai seperti pada gambar di samping ini. Nah,
Ustadz tadi sudah menjelaskan bahwa setiap tumbuhan itu pasti mempunyai ciri khusus untuk beradaptasi agar dia bisa bertahan hidup. Kita lihat pada gambar di samping, teratai mempunyai daun yang lebar dan tipis. Kira-kira fungsinya apa ya? Oke, fungsi dari daun yang lebar dan tipis ini ternyata untuk mempercepat penguapan. Loh, Ustadz, kenapa kok harus mempercepat penguapannya? Karena teratai kita tahu hidupnya di mana tadi? Di air atau termasuk tanaman hidrofit. Jadi, tanaman teratai itu harus menjaga kadar airnya, tidak boleh terlalu banyak. Nah, agar terjadi seperti itu, maka teratai harus mempercepat penguapannya. Nah, kita lihat ciri selanjutnya. Kita lihat bagian akarnya, memang nggak kelihatan, tapi akar teratai itu ternyata sangat panjang dan dia juga termasuk akar serabut. Fungsinya apa? Untuk mengambil zat-zat mineral yang ada dalam air. Kemudian ada juga batangnya. Batangnya ternyata berongga. Nah, fungsi dari batang berongga ini juga termasuk untuk mengatur kadar oksigen yang ada pada tubuh teratai. Jadi dengan begitu, teratai akan tetap bisa hidup meskipun berada di dalam air atau mengapung di atas air. Nah, itu tadi contoh satu tumbuhan dan cara beradaptasinya. Bagaimana dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain? Baik, Ustadz setelah ini akan memberikan beberapa contoh tumbuhan beserta cara mereka beradaptasi. Yang pertama, Ustadz punya kaktus. Yang kedua, Ustadz punya tanaman Venus. Yang ketiga, Ustadz punya tanaman eceng gondok. Yang keempat, ada mawar. Yang kelima, ada bakau. Yang keenam, ada karet. Dan yang terakhir, ada tanaman bambu. Nah, dari tanaman-tanaman ini kita simak ya bagaimana sih caranya tanaman-tanaman ini beradaptasi untuk bertahan hidup. Mari kita langsung saja simak dan Ustadz akan jelaskan satu persatu. Kita lihat gambar di samping ini. Ini gambar apa? Kaktus. Ya, kaktus termasuk tanaman xerophyt. Apa itu xerophyt? Xerophyt adalah jenis tanaman yang bisa hidup di daerah kering. Nah, kalau kita lihat kaktus ini hidupnya di daerah gurun. Jadi, dia beradaptasi dengan memodifikasi tubuhnya agar dia bisa bertahan hidup di daerah gurun. Nah, kita lihat dari yang paling bawah, ada akar. Akarnya panjang. Fungsinya untuk mencari sumber air. Nah, karena di daerah gurun itu pasti minim air, jadi kaktus pasti membutuhkan air untuk bisa bertahan hidup. Yang kedua, di situ ada duri. Nah, sebenarnya duri itu adalah daunnya kaktus. Ustadz, kenapa kok daunnya sangat kecil? Ya, ternyata daun yang kecil itu juga ada fungsinya. Jadi kaktus itu mempunyai daun yang sangat kecil karena untuk mengurangi penguapan. Nah, kenapa harus dikurangi? Ya jelas, karena penguapan itu kan menghilangkan air. Jadi kalau misalnya kaktusnya penguapannya lama, jadi dia pasti punya cadangan air yang banyak di dalam tubuhnya. Tapi kalau kaktusnya penguapannya cepat, otomatis air yang ada pada tubuh kaktus akan segera habis. Jadi itu adalah fungsi dari daun yang menyerupai duri. Yang ketiga, ada batang. Nah, batang itu berfungsi untuk menyimpan cadangan air. Makanya kaktus itu terlihat seperti ada rongga-rongganya di dalamnya. Yang terakhir kita lihat ada kulit kaktus. Nah, kulit kaktus itu ternyata berlapis lilin ya. Jadi kaktus itu berlapis lilin. Kenapa? Karena agar penguapannya juga tidak terlalu cepat ya. Jadi ada lilinnya. Lanjut lagi. Kita ke tanaman yang kedua. Di sini ada eceng gondok. Eceng gondok juga sama, dia juga termasuk seperti teratai ya. Jadi dia adalah hidrofit atau tanaman yang hidup di dalam atau di atas permukaan air. Nah, karena dia termasuk tanaman hidrofit, jadi dia juga mempunyai ciri-ciri khusus seperti teratai. Kita lihat dari bawah, ada akar. Akarnya serabut. Kemudian dari batangnya, di bagian pangkalnya berongga. Ternyata itu juga ada fungsinya.
Akar yang serabut seperti itu berfungsi agar tanaman eceng gondok tidak terbalik ketika berada di atas permukaan air. Nah, sedangkan pada batang yang berongga itu fungsinya agar eceng gondok tetap mengapung, dan daunnya juga tipisnya jadi sama seperti teratai, dia juga berfungsi untuk mempercepat penguapan. Jadi berbanding terbalik dengan kaktus. Lanjut lagi, kita ke tanaman bakau. Nah, tanaman bakau ini termasuk tanaman yang mempunyai dua jenis akar, yaitu akar tunjang dan akar nafas. Nah, kenapa harus punya dua akar? Kalian ingat nggak? Kira-kira akar nafas itu fungsinya untuk apa ya? Ya, jelas. Karena dia nafas, berarti dia membutuhkan oksigen. Karena dia membutuhkan oksigen, jadi dia membutuhkan akar nafas untuk mengambil oksigen yang ada di daerah pantai. Oh iya, bakau juga termasuk tanaman halofit. Apa itu halofit? Halofit adalah tanaman yang hidup di daerah pantai. Karena berlumpur, biasanya tanaman bakau ini kekurangan oksigen. Makanya dia mempunyai akar nafas yang berfungsi untuk mengambil oksigen. Tanaman bambu. Nah, tanaman bambu ini juga memiliki ciri khusus agar dia bisa bertahan hidup dan dia bebas dari serangan para musuhnya. Nah, tanaman bambu ini mempunyai bulu yang halus di daerah batangnya. Nah, batangnya ini memiliki duri-duri yang disebut sebagai gelugut, atau duri yang bisa membuat rasa gatal ketika ada seseorang yang menyentuhnya. Kemudian dia juga memiliki batang yang sangat tinggi. Ternyata itu juga ada fungsinya. Fungsinya adalah untuk mencari sinar matahari agar tanaman bambu ini tetap bisa bertahan. Oke, kita ke tanaman selanjutnya. Di sini ada karet. Kalau kita lihat pada gambar, karet tersebut menghasilkan getah. Nah, ternyata getahnya itu sangat berguna untuk pembuatan industri ban. Nah, jadi selain bisa melindungi diri dari musuhnya, tanaman karet ini juga sangat berguna. Tanaman-tanaman lain yang bisa menghasilkan getah adalah tanaman nangka, kemudian ada tanaman kamboja, dan ada tanaman jara. Nah, tanaman ini selain bisa menghasilkan getah, juga ternyata bisa bermanfaat untuk industri ataupun untuk membuat sumber daya alam yang dapat diperbarui. Lanjut lagi, kita ke tanaman yang selanjutnya. Nah, di sini ada tanaman yang sangat cantik dengan bunga yang berwarna-warni. Apakah kalian punya di rumah? Nah, kalau kalian punya, kalian harus hati-hati. Kenapa? Karena meskipun bunganya sangat cantik dan wanginya sangat harum, nah, kalian harus berhati-hati karena pada batangnya terdapat duri. Nah, duri yang ada pada batang mawar ini juga berfungsi untuk melindungi diri dari serangan-serangan musuhnya, baik itu manusia ataupun serangga. Nah, selain mawar, kira-kira kalian bisa tahu nggak ya tanaman-tanaman lain yang memiliki duri? Ya, oke. Ada tanaman atau pohon durian. Nah, jelas pohon durian itu durinya jelas ada pada buahnya. Selain durian ada juga nangka. Selain itu ada yang ada pada daunnya durinya. Apa ya kira-kira? Ya, lidah buaya, benar. Nah, lidah buaya itu juga termasuk tanaman yang memiliki duri meskipun pada daunnya. Kita lanjut lagi. Tanaman terakhir ini adalah tanaman Venus. Kalau kita lihat gambarnya, tanaman ini agak sedikit menyeramkan ya. Kenapa? Karena ternyata tanaman Venus ini adalah tanaman yang bisa memakan serangga atau disebut sebagai insektivora. Nah, kira-kira kok bisa ya tanaman bisa memakan serangga? Bagaimana caranya? Apakah kalian penasaran? Nah, kalau penasaran, bisa punya videonya. Kita lihat bersama-sama video berikut ini.
Berikut adalah contoh tanaman Venus ketika dia memakan serangga. Tanaman Venus termasuk tanaman langka. Pada tubuhnya terdapat engsel dan duri-duri. Tanaman ini mengeluarkan bau yang tidak sedap atau lengket. Nah, fungsinya untuk menarik perhatian serangga. Kita lihat pada video berikut. Ketika ada serangga mendekat, tiba-tiba katup dari tanaman Venus ini bisa menutup. Ternyata tanaman Venus ini mengambil zat nitrogen yang ada pada serangga. Jadi, untuk bisa bertahan hidup, tanaman Venus mengambil zat nitrogen dari serangga-serangga yang sudah terperangkap di dalam tubuhnya. Kita lihat bagaimana serangga-serangga ini terjebak pada engsel tanaman Venus. Itulah mengapa tanaman Venus disebut sebagai salah satu tanaman insektivora, karena tanaman ini termasuk pemakan serangga. Dan akibatnya serangga-serangga yang sudah terperangkap di dalam engsel Venus tadi akan mati karena sudah diambil zat nitrogennya. Kalau kita lihat di sini berarti tanaman Venus mempunyai refleks yang sangat cepat ketika ada serangga yang hinggap di tubuhnya. Jadi serangga tersebut tidak bisa berbuat apa-apa dan terjebak di dalam tanaman ini dan akhirnya mati. Selain tanaman Venus, ada beberapa jenis tanaman insektivora. Salah satunya adalah kantong semar. Kalau kantong semar ini bentuknya hampir mirip seperti trompet atau seperti kantong. Sama halnya seperti tanaman Venus, dia juga mengeluarkan bau dan ada getah atau nektar yang lengket. Jadi ketika ada serangga mendekat, serangga itu terjebak ke dalam tanaman kantong semar. Ada juga tanaman Drosera. Tanaman Drosera ini juga termasuk tanaman insektivora. Jadi tanaman ini juga memiliki getah dan membuat serangga-serangga terjebak dan tidak bisa melarikan diri. Nah, jadi ini adalah contoh tanaman insektivora. Dia bisa bertahan hidup karena mengambil zat nitrogen dari serangga yang menghinggapinya. Nah, tadi sudah lihat ya video tentang tanaman Venus yang memakan serangga. Ternyata tanaman Venus itu mengambil zat nitrogen yang ada pada serangga untuk tetap bisa bertahan hidup. Nah, tanaman Venus tadi sekaligus menutup topik kita tentang adaptasi pada tumbuhan. Sebenarnya masih banyak tanaman-tanaman yang belum Ustadz sebutkan dan belum Ustadz jelaskan bagaimana cara beradaptasinya. Kalian bisa mencari lewat internet atau lewat buku-buku yang kalian baca. Nah, itu tadi ya. Kita setelah ini akan masuk di subtema yang kedua, yaitu tentang adaptasi pada hewan. Hampir sama seperti adaptasi pada tumbuhan, hewan melakukan adaptasi juga untuk bertujuan agar bisa bertahan hidup. Oke, masih semangat? Tentunya masih ya, karena materi kita masih ada satu lagi. Sebelum kita mulai adaptasi hewan, Ustadz akan perlihatkan video. Video apa ya kira-kira? Ayo kita simak bersama-sama. Oke, kita lihat ya. Ternyata Ustadz sedang memperlihatkan kalian sebuah video dan di sini ada seekor binatang. Kira-kira dari kepalanya ini binatang apa ya? Dan warnanya orange. Apakah ular? Bukan. Ataukah tokek mungkin? Sepertinya juga bukan. Kira-kira ini hewan apa ya? Coba kita amati apa yang unik pada hewan ini. Ternyata hewan ini bisa berubah warna. Yang tadinya orange
sekarang berubah menjadi warna ungu. Loh, kok bisa seperti itu? Coba kita lihat lebih detail lagi. Apakah dia bisa berubah warna lagi? Dan ternyata iya, dia sekarang berubah menjadi warna hijau. Ustadz, bagaimana ya? Kenapa kok bisa berubah warna? Dan ini nama hewannya apa sih kira-kira? Ada yang tahu? Kita lihat. Oh, warnanya berubah lagi. Dan sekarang menjadi warna kuning. Sungguh keren ya teman-teman. Jadi nama hewan ini adalah bunglon. Dan bunglon memiliki ciri-ciri bisa berubah warna. Wah, berubah lagi. Kira-kira berapa warna ya yang sudah berubah tadi? Kalian bisa loh mencatat warna-warna apa saja yang berubah dari seekor bunglon ini. Coba dicatat di buku tulisnya masing-masing ya. Nah, ternyata dia berubah seperti warna batang yang di atasnya, yang di bawahnya berubah warna. Ternyata unik ya hewan ini. Kita akan ulas kenapa kok hewan ini bisa berubah warna dan tujuannya apa ya kira-kira? Kenapa dia harus berubah warna atau dia kenapa harus merubah warna kulitnya? Yuk kita simak video setelah ini. Nah, dari video tadi ternyata bunglon itu bisa merubah warna kulitnya dengan berbagai macam jenis warna yang sangat menarik. Loh, di sini ada bunglon. Kita sapa dulu yuk. Halo bunglon. Kita boleh nanya nggak? Kenapa tadi kamu kok bisa merubah warna kulitmu? Tujuannya apa ya? Kenapa? Ternyata tidak mau menjawab teman-teman. Baik, sekarang kita cari tahu ya. Ternyata bunglon itu mempunyai kemampuan yang disebut sebagai mimikri. Nah, apa itu mimikri? Mimikri adalah kemampuan merubah warna kulit yang sesuai dengan keinginannya atau biasanya sesuai dengan tempatnya. Ya, kira-kira tujuannya apa ya? Kenapa kok bunglon harus merubah warnanya? Ternyata dia ingin mengelabui musuhnya. Dan satu lagi, dia juga ingin berkamuflase atau menyamar. Jadi ketika ada pemangsanya datang, dia merubah warna sesuai dengan keadaan yang ada di sekelilingnya. Jadi pemangsanya tidak akan kelihatan, tidak akan melihat dia. Nah, sama halnya seperti dia ingin memangsa. Dia ingin memangsa, jadi dia ingin menyamar dulu. Nah, dengan begitu dia bisa mempermudah mendapatkan makanan yang diinginkannya. Nah, setelah mengetahui tentang bunglon tadi, ternyata tujuan dari hewan beradaptasi sebenarnya hampir sama seperti tumbuhan ketika beradaptasi. Kita lihat ya, yang pertama, di sini ada untuk menyesuaikan terhadap kondisi lingkungan. Dan yang kedua, untuk melindungi diri. Nah, ketika melindungi diri ini, ternyata hewan-hewan tersebut memiliki ciri khusus ataupun bagian tubuh yang tidak dimiliki oleh sebagian hewan lainnya. Contoh yang pertama, di sini ada racun, kemudian ada cangkang, kemudian di sini dia mempunyai kemampuan mengecoh pemangsanya, dan yang terakhir di sini ada duri. Nah, kira-kira hewan-hewan apa saja ya yang memiliki kemampuan atau memiliki bagian tubuh seperti yang saya jelaskan di samping ini? Baik, kita simak lagi yuk. Saatnya kita membahas adaptasi hewan satu persatu. Hewan yang pertama di sini ada unta. Unta adalah tunggangan Nabi Muhammad ya. Ternyata unta ini sangat spesial. Kenapa Pak Ustadz bilangnya spesial? Karena dia bisa bertahan hidup dalam keadaan yang sangat ekstrim.
Jika siang hari suhu sangat panas, sedangkan pada malam hari suhu sangat dingin. Ada yang tahu nggak kira-kira unta ini biasanya hidupnya di mana ya? Ya, di gurun. Nah, ternyata untuk menyesuaikan dengan keadaan gurun, unta ini harus beradaptasi. Kita lihat bagian-bagian tubuhnya. Yang pertama kita mulai dari bawah dulu ya. Di sini ada kaki atau alas kaki yang berbentuk seperti spons. Fungsinya apa ya? Ternyata di sini dia berfungsi untuk agar tidak mudah terperosok dan lebih memudahkan ketika berjalan di pasir. Kemudian yang kedua ada kaki yang panjang. Kaki yang panjang ini ternyata memiliki lemak. Jadi dia itu bisa membuat lebih dingin dengan keadaan gurun yang sangat panas itu dia tetap merasa nyaman. Kemudian ada lubang hidungnya yang bisa membuka dan menutup. Nah, ini juga disesuaikan ketika ada banyak pasir. Jadi si unta ini tetap terasa nyaman. Kita ke atas lagi, di sini ada mata. Kita lihat matanya. Ternyata bulu mata unta itu sangat tebal dan lentik sekali. Fungsinya apa ya kira-kira? Jelas, karena bulu mata itu sangat tebal, jadi berfungsi untuk menghindari mata kemasukan debu atau pasirnya. Lanjut lagi kita lihat bagian paling atasnya. Di situ ada punuk. Nah, dalam punuk ini ternyata dia berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, untuk menyimpan cadangan makanan. Kenapa? Karena memang di daerah gurun itu mungkin si unta ini kesulitan sekali mencari makanan, jadi dia menyimpan cadangan makanannya di punuknya. Nah, setelah itu mulutnya juga di situ ternyata dia juga bisa memakan makanan yang berduri. Nah, lagi ya kira-kira. Nah, kita simak yang gambar di samping ini. Sudah ya? Jadi itu tadi unta. Sekarang kita lanjut lagi ke hewan yang selanjutnya. Nah, hewan apa ini kira-kira teman-teman? Ya? Ya, ini adalah hewan kelelawar. Kelelawar ini termasuk hewan nokturnal. Apa itu nokturnal, Ustadz? Nokturnal adalah hewan yang biasanya beraktivitas pada malam hari. Nah, kenapa ya kok kelelawar ini beraktivitasnya pada malam hari? Memang karena dia memiliki penglihatan yang tidak baik atau penglihatan yang buruk. Tetapi di samping itu, kelelawar ini juga memiliki sebuah keistimewaan. Dia memiliki ekolokasi, berkemampuan ekolokasi. Apa itu Ustadz ekolokasi? Jadi, kelelawar ini mengeluarkan suara. Nah, dengan suara yang dia keluarkan itu, dia mengetahui keadaan suatu benda atau jarak suatu benda. Jadi dia bisa tahu, oh berarti jarak buah itu ada di sebelah sana. Dengan cara apa? Dia mengeluarkan suara, suara itu dipantulkan. Nah, seperti itu yang disebut sebagai ekolokasi. Kelelawar ini juga termasuk hewan yang suka memakan makanan buah biasanya ya. Kalau ada buah yang sudah matang tiba-tiba sudah tinggal separuh gitu aja, nah biasanya itu dimakan oleh kelelawar. Lanjut lagi. Di sini ada hewan apa ya? Penguin, teman-teman. Penguin ini sangat lucu ya. Dia adalah seekor hewan yang tidak bisa terbang, tetapi masih termasuk dalam jenis burung. Nah, kita lihat ya, dari ciri-cirinya seperti ini, kira-kira penguin itu hidupnya di mana ya? Ada yang bisa menebak? Ya, dia hidupnya di daerah bersalju. Nah, di daerah yang sangat dingin. Kita sapa dulu ya penguinnya. Halo penguin, apa kabar? Jadi kita lihat dulu ya, dari mulai kakinya berselaput ternyata. Ternyata penguin ini makanannya adalah ikan, udang, kemudian ubur-ubur yang ukurannya kecil. Nah, kenapa kok kakinya berselaput? Jelas karena dia membantu untuk berenang. Kemudian kita lihat lagi di sini ada sayapnya yang menyerupai sirip. Nah, ini juga berfungsi untuk agar mempermudah berenangnya. Kemudian apa lagi ya kira-kira? Bagaimana dengan warna kulitnya? Nah,
ternyata warna hitam pada penguin itu tidak serta-merta hitam gitu aja, tetapi ada fungsinya juga. Ternyata warna hitam mampu menyerap sinar matahari, jadi menjaga suhu tubuh pada penguin itu agar tetap hangat. Nah, kalau kita lihat lagi kulitnya ternyata berminyak. Nah, berminyak juga ini fungsinya untuk agar dia tahan air. Jadi ketika dia berenang di daerah yang sangat dingin, di laut yang dingin, ketika dia keluar otomatis langsung kering karena kulitnya atau bulu atau rambut yang ada pada tubuhnya dilapisi oleh minyak. Lanjut lagi. Oke, hewan selanjutnya ini adalah burung hantu. Burung hantu ternyata hampir mirip seperti kelelawar. Dia juga termasuk sebagai hewan nokturnal atau beraktivitas pada malam hari. Kalau kita lihat namanya serem ya, burung hantu. Dan memang ternyata dia juga termasuk karnivora atau burung pemakan daging. Jadi burung hantu ini mempunyai ciri khusus bagaimana cara dia memangsa mangsanya. Yang pertama, dia mempunyai pendengaran sama penglihatan yang sangat tajam. Jadi dimanapun mangsanya bersembunyi, dia pasti bisa melihatnya. Yang kedua, kepalanya. Coba kalau kalian perhatikan, kepala burung hantu ini bisa berputar sebanyak 360 derajat atau bisa berputar kembali. Kalau kepala kita berapa ya? Kita hanya bisa menoleh ke kanan dan ke kiri saja. Tapi kalau burung hantu, dia bisa berputar sebanyak 360 derajat. Dan itu mempermudah dia mencari mangsanya. Dan ciri yang ketiga, kalau kita lihat bulunya itu ternyata mempunyai peredam suara. Jadi dia bisa terbang dengan sangat cepat dan sangat lembut. Artinya apa? Dia tidak akan mengeluarkan suara apapun ketika terbang. Akibatnya mangsanya bisa ditangkap dengan sangat mudah. Nah, itu tadi burung hantu. Kita lanjutkan. Oh, kali ini hewan apa ya kira-kira? Ya, ini adalah tokek. Kalau tokek ini sepertinya di rumah-rumah atau di rumah kalian biasanya ada ya, dengan suara yang sangat khas. Kalau tokek ini kira-kira yang unik apa ya? Coba kita cermati dulu. Nah, biasanya kita menemukannya di tembok dan dia merayap seperti ini. Nah, ternyata kaki atau pada kakinya itu dia mempunyai semacam perekat atau sesuatu yang tidak bisa menyebabkan dia jatuh ketika merayap. Nah, itu adalah keunikan atau ciri khusus tokek. Otomatis ya, karena tokek seperti ini, jadi ada lagi yang lebih kecil yang bisa merayap, ya, cicak. Nah, cicak juga mempunyai kaki perekat yang tidak biar dia tidak mudah jatuh ketika merayap. Lanjut lagi. Nah, sekarang Ustadz akan mengelompokkan. Kalau tadi kita lihat hewan-hewan tersebut berdasarkan kondisi lingkungan. Sekarang Ustadz akan mengelompokkan beberapa hewan di sini. Kalian nanti bisa tebak ya. Yang pertama, Ustadz punya laba-laba. Di bawahnya ini ada lebah dan ada kalajengking. Nah, di sebelah kiri Ustadz, di sini ada kura-kura, ada siput, dan di bawahnya ada penyu. Wah, kalau ini Ustadz tadi sudah menjelaskan di awal ya, ada beberapa hewan yang bisa melindungi dirinya dengan menggunakan bagian-bagian yang ada di tubuhnya. Kita lihat yang bagian kanan dan bagian kiri. Kira-kira dari kelompok-kelompok hewan tersebut memiliki kesamaan apa ya? Ya, yang sebelah kanan Ustadz ini dia memiliki sengat. Betul. Dari laba-laba, kemudian lebah, kalajengking, semuanya memiliki sengat yang ada di ekornya. Sedangkan yang di sebelah kiri, ya, dia mempunyai tempurung atau cangkang. Nah, dua alat ini berfungsi untuk mempermudah ketika memangsa ataupun
dia juga bisa mempertahankan diri ketika diserang oleh musuhnya. Nah, kalau tadi Ustadz sudah bilang antara sengat sama tempurung, ternyata ada beberapa hewan yang juga memiliki senjata-senjata khusus. Kita lihat ya, yang pertama di sini ada, wow, ini kalau di SpongeBob kita bilangnya Squidward. Nah, apa teman-teman? Ubur-ubur. Nah, ubur-ubur ini ternyata dia salah satu hewan yang bisa mengeluarkan tinta hitam atau semacam untuk mengelabui musuhnya. Selain ubur-ubur, ada juga sotong. Kemudian di atasnya lagi ada landak. Nah, kalau landak ini adalah hewan yang memiliki duri. Jadi duri-durinya ini berfungsi untuk melindungi diri ketika ada musuh yang ingin menerkamnya atau ingin memangsanya. Nah, duri-duri ini juga bisa tidak berdiri kalau dia tidak merasa terancam. Dan yang di atas Ustadz ini ada hewan apa ya kira-kira? Oh iya, ini adalah terenggiling. Kalau terenggiling ini hewan insektivora juga karena dia termasuk pemakan serangga. Nah, bagaimana kalau terenggiling ini merasa terancam? Terenggiling ini ternyata menggulungkan tubuhnya. Jadi dia akan berpura-pura mati. Sebelah sini kira-kira apa ya? Oke, di sini ada kadal. Kalau kadal ini hampir mirip seperti cicak. Dia melakukan autotomi atau memutuskan ekornya ketika merasa terancam. Jadi fungsi untuk autotomi ini dia mengelabui musuhnya agar musuhnya tidak mengejarnya tetapi mengejar ekornya. Nah, bagaimana dengan ekornya yang sudah putus? Apakah bisa tumbuh? Ya, ternyata ekor yang putus pada kadal ataupun cicak itu ternyata bisa tumbuh lagi. Hewan yang terakhir, apa ya ini kira-kira? Belalang? Iya, tapi ini adalah sejenis walang sengit. Kalau walang sengit ini senjata yang paling ampuh adalah mengeluarkan bau yang tidak sedap atau bau yang sangat menyengat. Nah, dengan itu dia diberikan keuntungan, tidak ada pemangsa yang berani mendekatinya karena memang sangat bau. Itu tadi Ustadz sudah berikan contoh-contoh hewan beserta adaptasinya. Pasti masih banyak hewan yang belum Ustadz sebutkan. Jadi kalian bisa mencarinya sendiri lewat sumber internet ataupun buku. Nah, jadi kalian hanya tinggal mengamati. Kira-kira kalau tubuh hewan ini fungsinya untuk apa ya? Nah, di situ nanti bisa dikatakan bahwa hewan tersebut melakukan adaptasi. Alhamdulillah sudah semua ya, berarti materi hari ini tentang subtema 1 yaitu adaptasi pada tumbuhan dan subtema 2 adaptasi pada hewan. Agar Ustadz tahu seberapa kalian memahami materi ini, Ustadz harap kalian bisa mengerjakan lembar evaluasi berikut ini. Oke, sudah ditulis semua ya evaluasinya. Silakan dijawab. Kemudian nanti kalau ada waktu pasti Ustadz akan mengoreksi hasil kerja kalian. Alhamdulillah, tema 2, subtema 1 dan subtema 2 hari ini sudah kita pelajari bersama-sama. Materinya tentang apa tadi? Adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungan, baik tumbuhan maupun hewan. Ingat ya, kita bisa belajar meskipun dalam keadaan seperti ini. Nah, Ustadz rasa sampai di sini video dari Ustadz. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Pesan Ustadz, tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat belajar serta beribadah. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.